Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya dalam tema kali ini terkait dengan kolaborasi digitalisasi dan revitalisasi bahasa daerah. Dan tadi sudah banyak sebetulnya cerita-cerita kita terkait dengan bagaimana pemanfaatan bahasa daerah di sekolah. Kalau dari Gozali sendiri, sebetulnya seberapa penting sih bahasa daerah ini bisa kita lestarikan gitu? Kalau menurut aku sendiri itu kan sangat penting ya Kak, karena kan banyak generasi-generasi sekarang ini tuh lebih memilih bahasa asing daripada melestarikan bahasa kita sendiri. Oke. Jadi kita tuh harus melestarikan bahasa kita sendiri. Dan kita juga harus bangga. Harus bangga, benar. Ya, kita harus bangga dengan bahasa yang kita miliki, salah satunya bahasa daerah. Seperti disampaikan oleh Ibu tadi, memang Indonesia ini kaya sekali gitu dengan bahasa gitu ya. Dan termasuk bahasa Bengkulu, kita harus bangga dengan bahasa yang kita miliki. Nah, mungkin kalau dari Gozali sendiri, untuk ngajak teman-teman gitu ya, untuk bisa terus melestarikan ini seperti apa nih Gozali? Kalau aku sih mungkin kayak di segmen yang kedua tadi ya, aku bilang membuat konten, dan aku juga mungkin memperkenalkan bahasa daerah kepada teman-teman aku yang dari luar seperti itu. Jadi memperkenalkan bahasa-bahasa yang ini, terutama tadi dengan konten ini bisa juga memperkenalkan bahasa daerah yang kita miliki. Nah, kalau dari Ibu sendiri sepertinya tantangannya apa nih Bu, kalau kita bicara soal tantangan gitu ya? Karena seperti disampaikan tadi, sebetulnya banyak bahasa daerah ini sudah mulai dilupakan gitu ya. Yang menjadi tantangan untuk di sekolah sendiri bisa mengenalkan bahasa daerah ini seperti apa? Tantangan yang pertama itu adalah persamaan persepsi. Kemudian tenaga pengajar. Nah, di situ kan tentunya yang memang asli Bengkulu itu kan bisa dihitung dengan jari gitu. Dan Bengkulu itu awalnya kita memilih nih bahasa mana. Kalau bias misalnya ada bahasa Basma, tadi kan ada Lembak, seperti itu tidak fokus. Jadi kita ambil karena kita memang berada di kota Bengkulu. Jadi memang sasarannya memang bahasa Melayu Kota Bengkulu. Jadi kita hanya fokus ke bahasa Melayu Kota Bengkulu. Nah, kalau bahasa Melayu Kota Bengkulu sih alhamdulillah ada ya tenaga-tenaga pengajar yang memang asli Kota Bengkulu. Dan dari situ mulai kita menganalisa dulu. Jadi yang pertama itu, nah seperti kata Pak Riko tadi, Ibu libur Bu? Enggak. Karena di hari libur inilah kami menyusun RPP gitu kan, kurikulum sekolah gitu kan, kurikulum sekolah. Jadi disitulah kami menyusun program-program apa nanti yang akan kita lakukan di tahun ajaran baru, di satu semester, di dua semester ya, di satu tahun pelajaran. Nah, jadi P5 ini alhamdulillah itu memang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan kebutuhan kita. Pas sekali dengan mengimplementasi bahasa daerah itu, anak-anak juga bisa mengikutinya dengan joyful tadi gitu kan. Kemudian mereka juga kalau di kelas, jadi programnya itu dia itu kan sebenarnya sekarang itu di kurikulum Merdeka. Jadi misalnya nih matematika, itu sebenarnya ada 5 jam pelajaran. 5 jam pelajaran. Ambillah satu untuk P5-nya. Nah, itu nanti aplikasinya diserahkan ke sekolah masing-masing. Apakah itu berbentuk blok, 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau seperti apa, itulah yang namanya manajerial dari sekolah, kebijakan dari sekolah. Nah, kalau SMP Negeri 21 Kota Bengkulu ini dilaksanakan pada setiap hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis dan Jumat untuk penerapan gitu ya. Jadi itu full untuk bahasa daerah. Awalnya itu sesuai dengan RPP, modul ajar yang sudah dibuat. Jadi awalnya itu adalah pengenalan dulu nih bahasa daerah. Lalu mulai anak-anak memilih apakah dia membuat karyanya berbentuk puisi, berbentuk konten, atau berbentuk pidato. Nah, nanti ada yang namanya gelar karya. Gelar karya. Ya, jadi gelar karya itu bukan selalu
produk gitu, produk berbentuk fisik. Tapi suatu pagelaran dari anak-anak itu juga merupakan karya. Disitulah nanti hasil karya-karya mereka itu kami buatkan video gitu kan, kami PDF kan gitu kan, kami letakkanlah di ruang virtual. Oke, jadi ditampilkan gitu ya, ada galerinya gitu untuk karya-karya dari siswa dan siswi di sekolah. Nah, untuk penerapan tadi sempat disampaikan bahwa untuk penerapan bahasa sendiri tadi di Kamis dan Jumat gitu ya. Kamis dan Jumat ini gimana nih penerapan? Apakah sehari kita menggunakan bahasa daerah atau penerapan maksudnya nih untuk belajar gitu, belajar bahasa daerahnya atau gimana nih Bu? Ya. Jadi ada di satu hari itu misalnya dia 7 mata pelajaran. Jadi 7 JP itu diambillah 3 JP ini untuk reguler. Kemudian yang terakhirnya di 4 JP yang lain itu full untuk P5-nya bahasa daerah. Itu full berbahasa daerah. Oke, nah kalau dari Ghazali sendiri melihat tadi di lingkungan sekolah gitu ya, dengan banyaknya kegiatan, ada lomba-lomba yang diadakan, kamu sendiri seperti apa dengan kegiatan-kegiatan di sekolah nih? Semangat nggak? Maksudnya antusiasnya seperti apa? Kalau aku sih sangat excited ya Kak, karena kan itu sangat menguntungkan bagi siswa dan juga sekolah seperti itu. Oke, jadi beberapa lomba yang pernah diikuti ada lomba apa aja nih kalau untuk di sekolah nih? Kalau aku ada lomba membuat poster ya kemarin. Alhamdulillahnya juara 2. Juara 2 di sekolah. Oke, kalau puisi kamu suka puisi nggak? Kalau puisi suka, tapi kalau saat ini kayaknya belum nyoba sih. Belum nyoba ya? Oke. Bakalan nyoba. Bakalan nyoba. Apalagi sekarang masih kelas 7 ya Ghazali ya, bakal naik ke kelas 2 dan ini masih banyak sebetulnya kesempatan yang bisa diikuti. Nah, salah satunya adalah nih kalau kita bahas kegiatan siswa gitu ya Bu. Nih tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata di SMP 21 nih non-akademiknya luar biasa ya Bu. Maksudnya banyak prestasi-prestasi dari siswa. Salah satunya si Ghazali. Sekarang Putra Wisata Cilik Bengkulu gitu ya. Seperti apa nih dukungan dari sekolah sendiri untuk kegiatan-kegiatan siswa, apalagi kegiatan di luar gitu nih Bu? Jadi kami sangat excited bahasa Ghazali tadi. Jadi untuk anak-anak yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, pastinya kita support. Pastinya selalu kita berkomunikasi dengan orang tua dan kita menanyakan apa yang perlu dibantu dari segi tenaga, finansial maupun itu waktu. Jadi apabila nih anak-anak nih dari masa penyisihan ya, dari penyisihan sampai final itu selalu kapan nih nanti kita tonton jadi supporter gitu kan, itu salah satu bentuk dukungan dari sekolah. Apabila mereka misalnya izin untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah di jam sekolah, itu kami anggap masuk. Masih jadi dianggap masuk gitu ya. Hadir. Ini salah satu bentuk dukungan gitu ya untuk mendukung siswa-siswi yang katakanlah berprestasi di sekolah gitu. Baik, kita akan break dulu, nanti kita lanjut kembali, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Brendo.